Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kawan-kawan berada. Saat ini Pilpres sudah mulai masuk kepada panasnya permasalahan-permasalahan yang terjadi karena Pilpres banyak menyerang personal dan bukan soal adu gagasan. Kemarin viral baru-baru ini adalah soal Prabowo menyatakan masalah dasmu yang lalu merasa itu ditujukan oleh salah satu pihak. Sebenarnya masalah dasmu itu adalah soal sebuah kiasan dalam bahasa Jawa yang kita analogikan seperti ini. Apabila ada dua orang mengendarai motor, lalu mereka melewati jalan rusak, lalu penumpang menyatakan, wih jalannya bagus men. Lalu yang menyetir mengatakan, bagus dasmu orang jalannya rusak. Masalah dasmu ini adalah sebuah kiasan di mana protesnya seseorang yang mana ada orang mengatakan hal yang terbalik, yang kontradiktif dengan hal yang terjadi saat ini. Bicara soal itu, Prabowo mengatakan soal etik, lalu dia mengatakan soal dasmu. Ya hal itu wajar aja. Kenapa? Karena saat ini tidak bicara soal masalah etik. Yang dibahas adalah soal masalah tentang masalah etik itu jauh dari masalah Pilpres ini, yang mana masalah etik ini yang tidak beretika ya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Kenapa hal tersebut bisa dikatakan demikian? Mereka bicara soal etik, tapi pada hakikatnya mereka jauh sekali dari masalah etik. Contoh, pada saat debat kemarin mereka membahas masalah hal-hal yang personal, yang cenderung tendensius. Pertama, mereka bahas soal MK-MK, di mana mereka mempermasalahkan ada anak kecil yang menjadi orang dalam. Kita harus bedah secara baik dan benar bahwa MK itu secara mengambil keputusannya kolektif kolegial. Kalau yang dipermasalahkan adalah Anwar Usman, tanpa Anwar Usman, ya tidak jadi apa-apa karena jumlah hakim ada 9. Ada 4 hakim yang menyetujui hal tersebut, yang ditambah dengan Anwar Usman. Kalau 4 hakim ini ya tidak akan terjadi. Dan MK itu sudah final dan mengikat. Lalu kenapa harus dibahas-bahas lagi? Apa karena Anda takut? Jadi Prabowo mengatakan masalah etik, masalah moralitas, masalah etika. Jangan bicara etika kalau diri sendiri tidak bisa melaksanakan etika dengan baik. Jadi itulah yang membuat kita menjadi gusar. Dan Prabowo pun hanya menyindir, dan itu masalahnya berada dalam masalah internal Partai Gerindra. Jangan sampai kader-kader Gerindra mengatakan soal etik-etik, padahal kita melakukan hal yang di luar etik. Itu yang diinginkan Prabowo, mengingatkan kader sebagai sosok ketua umum yang menjaga agar pemilu ini riang dan gembira. Masalah MK-MK yang tadi dibahas oleh Anies Baswedan, sebenarnya apa sih yang menjadi kegusaran hati dari para capres-capres lain? Kenapa harus menyerang Gibran? Apakah karena takut? Ternyata betul karena takut. Kita komparasilah masalah kepemimpinan Gibran saat menjadi wali kota dengan Anies Baswedan yang menjadi gubernur. Gibran telah melaksanakan semua janji politik. Bahkan dia membangun yang awalnya hanya diprioritaskan 12 pembangunan, kini menjadi 17 pembangunan prioritas. Hal itu tentu telah melebihi apa yang telah dijanjikan. Beliau berinovasi dengan apa yang lebih dari apa yang dijanjikan oleh Gibran. Kita komparasi berdasarkan media. Kita ambil contoh Anies Baswedan. Dia tidak ada actionnya. Kalau soal bicara ya kita akui lah sebagai sosok orang yang pandai berbicara. Tapi kepemimpinan di Indonesia itu tidak perlu tentang omongan, tapi bagaimana kita merealisasikan janji. Misalnya contoh, mengukur kapasitas sebagai pemimpin, ya ini janji nomor 3, membuka 2000 lapangan kerja baru, membangun pengaktifan 44 pos pengembangan kewirausahaan, warga untuk menghasilkan 200.000 wirausahawan baru selama 5 tahun.
Janji nomor 6 menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. Ya kan? Lalu dengan pendapatan APBD yang paling besar di Indonesia mencapai 77 triliun, perputaran uang nasional mencapai 70% sebagai status ibu kota, Anies gagal memanfaatkan potensi untuk memakmurkan warganya. Bahkan zaman Anies pengangguran meningkat 8%, lebih tajam dari awal 5,72%, jauh di atas level nasional. Level nasional itu hanya 5,86%. Bahkan Jakarta menjadi provinsi dengan pengangguran yang sangat besar ketika dipimpin oleh Anies. Hal yang sama terjadi di angka kemiskinan yang cenderung naik sejak Anies menjabat. Bayangkan, 4,69%. Demikian pula dengan perintah Anies, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Yang koefisien, bahkan dia tidak mampu mengatakan apa yang telah dikatakan, membuktikan apa yang telah dikatakan. Harusnya ketika dia menjadi pemimpin tidak ada lagi ketimpangan yang selalu ini disampaikan. Menariknya lagi saudara-saudara sekalian, di mana angka kemiskinan meningkat, masalah hal tentang rumah ibadah yang tidak bebas yang dia katakan dia telah memberikan, terbukti banyak rumah-rumah ibadah yang sampai saat ini masih mangkrak di zaman Anies. Maka demikian pula pemerintah Anies yang mana mengatakan, dia tadi kemarin menyampaikan saat debat, harusnya masih banyak provinsi-provinsi lain yang harus bisa dibangun, tidak harus fokus pada IKN. Faktanya Anies menghambur-hamburkan uang APBD DKI Jakarta untuk apa? Formula E. Untuk apa? Pembangunan stadion. Padahal di Jakarta itu ada Stadion Gelora Bung Karno yang bisa digunakan kapan saja. Ini kan hanya untuk mencitraan membangun sebuah stadion yang dianggap gagal dan tidak layak untuk menjadi stadion berstandar internasional, yang mana dikatakan sebagai fakta dan menjadi yang seolah-olah dilihat dari segi pembangunan. Mau pembangunan seperti apa? Nyatanya stadion JIS, Jakarta International Stadium, itu menjadi stadion dengan tingkat keamanan yang paling rendah. Karena sewaktu-waktu kren yang dibangga-banggakan Anies itu bisa jatuh. Dia membangun kren hanya untuk melihatkan bahwa orang Jakarta mampu dan lain-lain. Bagi saya itu nggak penting. Keselamatan nomor 1. Sesuai dengan keselamatan K3 kerja. Yang diutamakan adalah masalah keselamatan dan bagaimana kekokohan dari stadion tersebut. Kalau kita bilang kegagalan-kegagalan Anies dengan prestasi yang tidak seberapa dikomparasikan dengan masalah Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wali kota, tentu sangat jauh. Kita buktikan pembangunan yang dilakukan oleh Gibran berdasarkan fakta data. Pertama, prestasi Gibran sebagai wali kota itu adalah merevitalisasi Ngarsopuro dan koridor Gatot Subroto. Pembangunan Solo itu berlanjut, sustainable. Pertama, kita lihat pembangunan Solo, peletakan dasar pembangunan Solo adalah dilakukan oleh zaman Jokowi, di mana dia menciptakan Solo sebagai kota transit dan kota pariwisata. Di mana pada saat pembangunan Jokowi, peletakan dasar-dasar sudah dilakukan. 1. Revitalisasi Ngarsopuro dan koridor pembangunan Gatot Subroto itu berimpact nyata bagi keberlangsungan banyak pihak. Dan yang dilaksanakan adalah UMKM, kreativitas pemuda, dan lain-lain. Terbukti saat ini apabila kita ke Solo malam minggu, Ngarsopuro itu menjadi night market Solo yang mendatangkan banyak pengunjung, yang juga melibatkan banyak ekonomi rendah atau ekonomi menengah ke bawah, UMKM, itu menjadi meningkat pendapatan baik dari segi hal apapun, dan pemuda memiliki tempat untuk berkreativitas. Anies, kalau kita komparasikan, apa yang dibangun oleh Anies ketika Monas saja berapa tahun tidak pernah menjadi pusat tempat untuk melakukan itu. Yang dibangun hanya tempat untuk selfie, tidak ada membangun sebagai tempat untuk peningkatan masyarakat. Dengan terbukti angka kemiskinan naik, pengangguran meningkat. 2. Pembangunan shelter Manahan. Kita akuilah pada saat sebelum Gibran memimpin dan pasca Pak Jokowi tidak ada pembaruan di Manahan.
Tapi ketika Gibran menjadi, dia bangun shelter Manahan, UMKM-nya jadi lebih bersih, dan ketika itu sekarang pengunjung meningkat untuk melakukan wisata kuliner di Manahan. 2 atau 3, pembangunan Masjid Syekh Zayed Solo. Harus kita akui, pembangunan ini memang sebagai bukti persahabatan antara Uni Emirat Arab dengan Presiden Joko Widodo. Tapi ingat, di sanalah pentingnya negara, bahwa memang boleh ada bantuan, tapi ingat, bantuan itu harus sesuai dengan kaedah-kaedah budaya bangsa Indonesia. Gibran meletakkan pembangunan ini dengan menjadikan Masjid Zayed sebagai pusat dari persebaran Islam Nusantara dan pusat peradaban. Jadi kebudayaannya yang dipakai adalah bukan kebudayaan Uni Emirat Arab, tapi kebudayaan yang disebarkan adalah kebudayaan bangsa Indonesia, terutama Solo sebagai bagian dari tradisi Islam kuno atau Kerajaan Kasunanan Surakarta. Keempat, revitalisasi Solo Technopark. Menarik, Solo Technopark itu dibangun di zaman Presiden Joko Widodo. Dan pada saat itu memang Solo Technopark tidak memiliki banyak pengunjung karena terjadi transformasi besar-besaran mengenai permasalahan gaya hidup dan kebutuhan masyarakat mengenai teknologi. Akhirnya Gibran bekerja sama dengan berbagai pihak untuk bisa menjadikan Solo Technopark. Jadi Solo Technopark sekarang menjadi tempat rekreasi dan ruang publik kreatif yang telah mengalami pembaruan dengan beberapa fasilitas baru seperti lapangan basket, lapangan futsal, serta ruang riset pengembangan teknologi. Ini sangat menarik, dan pengembangan teknologinya ada pengembangan teknologi kebudayaan yang mana digaungkan saat Gibran menjadi kota Solo sebagai kota budaya. Ada transformasi digital budaya yang sangat baik dan mengakar. 5. Revitalisasi Lokananta. Lokananta ini secara hakikatnya dia adalah BUMN, tapi menjadi sebuah sejarah industri permusikan di Indonesia. Ingat, industri permusikan di Indonesia itu berawal dari Solo juga. Tapi ketika Gibran ini, dia bisa mengambil sebuah tindakan untuk merevitalisasi Lokananta sebagai sebuah perusahaan rekaman terbesar di Indonesia. Maka telah selesai dan memiliki museum, galeri, studio rekaman, arena pertunjukan, arena kuliner, dan galeri UMKM. Ini sangat luar biasa. Keenam, pembangunan sentra IKM dan mebel gilingan. Solo itu juga terkenal sebagai pusat mebel di Jawa. Terbukti ya, Pak Jokowi juga usahanya mebel. Tapi revitalisasi ini itu melibatkan pelaku-pelaku penjualan UMKM berskala kecil yang mana pada saat itu mengalami kebakaran, lalu direvitalisasi pembangunannya. Kini dengan lahan 5.000 meter persegi, sentra ini mendukung kualitas pemasaran produk-produk mebel di Solo. 7. Revitalisasi Pura Mangkunegaran dan Taman Pracima. Bayangkan ya, kalau kita bilang ini sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Kenapa? Banyak kerajaan-kerajaan di Indonesia itu mengalami satu hal yang tidak efektif karena kurangnya komunikasi antara pemerintahan daerah dengan raja. Pada saat Gibran menjabat, dia bisa berhasil melakukan revitalisasi pembangunan Pura Mangkunegaran. Hingga saat ini Pura Mangkunegaran menjadi sebuah tempat untuk pertunjukan-pertunjukan kesenian yang juga itu membantu ekonomi kerajaan yang masih aktif untuk bisa bertahan. Dan hingga saat ini Praciman Twin, artinya masyarakat Solo bisa mengenal soal kerajaan hingga bisa masuk ke kerajaan dengan mengedepankan unsur untuk peningkatan ekonomi, artinya berefek langsung pada ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan baru. 8. Pengembangan kota Solo sebagai destinasi wisata. Kita bahas sedikit aja. Terbukti data fakta Solo saat ini menjadi kunjungan pariwisata terbesar se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah. Artinya apa? Solo bisa mendongkrak
ekonomi dengan pariwisata. Ingat, Solo ini berada di tengah-tengah dari karisidenan seluruh Surakarta, meliputi 7 kabupaten kota. Dan ketika Solo menjadi hal tersebut, Solo dengan baik dan benar itu menjadi sebuah destinasi wisata. Menarik. Kesembilan, pertumbuhan ekonomi di Solo sebanyak 6,25% selama tahun 2022 dan selama kepemimpinan Gibran, yang mana pertumbuhan ekonomi tercatat minus 1,74% karena COVID, tapi Gibran mampu mendongkrak peningkatan angka 6,25%. 10 Solo, dan itu terbesar ya. Sebelum kita masuk ke 10, 6,25% itu terbesar se-Indonesia pertumbuhan kota ya, kota dengan pertumbuhan ekonomi terbesar. 10, Solo masuk dalam kategori kota paling toleransi. Harus diakui, harus dikatakan dengan fakta bahwa Solo ini memang dulu menjadi catatan merah. Bahkan BNPT mencatat salah satu pesantren yang paling radikal itu berada di sekitaran kota Solo. Dan Solo berhasil menjadi kota toleransi dengan banyaknya laskar, banyaknya kaum-kaum puritan di Solo. Solo berhasil menjadi kota toleransi, yang mana menjadi kota ternyaman juga. Meskipun permasalahan yang ada di Solo itu berada di luar masalah di Solo, tapi Gibran berhasil. Dengan apa? Dia berhasil membuat satu-satunya kota yang memiliki perda tentang masalah radikalisme yang mengarah kepada kekerasan. Solo berhasil membuat dan melaksanakan peraturan daerah tersebut, yang mana tidak ada kota lain yang melaksanakan peraturan daerah tersebut. Ini sebuah prestasi yang harus kita gaungkan. Penghargaan bergengsi dengan pembangunan dan lingkungan. Di bawah kepemimpinan Gibran, Kota Solo meraih sejumlah penghargaan prestisius mencerminkan upaya keberlanjutan dan pembangunan perkotaan dengan sumber daya. Keberhasilan Kota Solo ini tidak terlepas dari aktifnya masyarakat menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bayangkan, di zaman Gibran berhasil merevitalisasi Taman Juruk, Taman Satwa, di mana Taman Satwa ini saat ini bisa berkembang dan mendapatkan manfaat ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan baru. 12, Pemkot Solo berhasil raih penghargaan Universal Health Conference. Tidak berhenti di situ, pemerintah Kota Solo mendapatkan penghargaan dari UHASI, dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Penghargaan menegaskan keberadaan Kota Solo mencapai cakupan layanan kesehatan yang berkualitas. Selain kota pariwisata, Solo juga sebagai kota dengan kota untuk mendapatkan layanan kesehatan yang cepat dan tepat. Lalu Indonesia indikator sebut Gibran wali kota terpopuler karena prestasi-prestasinya, bukan karena anak presiden. Gibran adalah wali kota terpopuler. Terbukti dengan apa? Gibran menjadi orang yang wali kota yang aktif di Twitter, dan banyak masyarakat Indonesia yang mengadukan permasalahan hukum kepada Gibran. Karena prestasi-prestasi Gibran membuat Solo menjadi kota dengan sentral terbaik dan akhirnya menjadikan Gibran sebagai wali kota terpopuler. Mohon maaf, karena kerja baik menjadi populer dan sekarang diminta masyarakat, diminta Pak Prabowo untuk menjadi wakil presiden. Apa yang salah? Karena dia prestasi, tapi tidak ada yang salah. Yang salah adalah ketakutan kalian semua terhadap majunya seorang anak ingusan yang kalian sebut ingusan, padahal prestasinya segudang. Jadi menarik ya, untuk hal tersebut kita harus sama-sama mewujudkan pemilu ini dengan riang gembira. Gibran tidak pernah berkampanye, Gibran tidak pernah membangga-banggakan apa yang telah dia kerjakan. Tapi ketika debat yang membanggakan prestasi, nyatanya gagal. Anies tadi sudah disebut, kalau Ganjar gubernur yang menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi paling
miskin di Jawa. Jadi kawan-kawan semua cerdas memilih. Saya cuma menyampaikan prestasi Gibran, bukan saya mengajak Anda untuk memilih Prabowo Gibran. Tapi saya yakini 02 pasti menang dengan prestasi dan yang telah dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilih cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.